kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai renungan, juga persekutuan doa kita pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sebelum memulai persekutuan doa kita. Mari berdoa, saudara. Tuhan, kami hadir di tempat ini untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat membuka hati kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Berkati kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita percaya kalau Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Bersama-Mu Bapa, kami dapat melewati semua hal dalam kehidupan kami. Setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Bapa. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Jemaat sekalian, kita percaya anugerah Tuhan terlalu besar dalam kehidupan kita. Marilah kita mendoakan sebagian orang yang kita tahu dalam kehidupan kita telah menerima anugerah yang besar. Mari kita mengucap syukur untuk hal tersebut. Mari kita berdoa saudara dalam hati kita masing-masing. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan kita. Berikutnya jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk kesetiaan dan ketulusan para guru, juga orang tua, juga anak-anak saat menerima pendidikan di dalam rumah. Biarlah pendidikan Kristen selalu maju, selalu berkenan kepada Tuhan. Dan mari kita juga berdoa untuk dukungan sponsor, untuk dana yang diperlukan baik para orang tua di rumah
maupun sekolah untuk selalu melakukan pendidikan di masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengangkat pokok doa kami. Kami berdoa ya Bapa untuk kesetiaan dan juga ketulusan para guru saat mengajar di saat-saat yang sulit ini ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, semua pihak harus bekerja sama, baik orang tua di rumah, baik guru di sekolah. Biarlah kerjasama ini selalu ada dalam bimbingan-Mu ya Bapa. Dan biarlah para anak-anak dapat menerima pengetahuan yang hanya berasal daripada Tuhan melalui murid guru-guru yang mengajar dengan penuh kesetiaan ya Bapa. Biarlah para guru juga diberikan kemampuan mengajar dengan kreatif. Biarlah pendidikan ini bisa sungguh-sungguh berpegang padamu saja ya Bapa. Dan biarlah para orang tua membutuhkan dukungan, dana Tuhan yang memenuhkan semua yang mereka perlukan untuk mendukung sekolah anak-anak mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk pemulihan para pasien yang terkena sakit COVID ini, ataupun semua para pasien yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Dan biarlah Tuhan yang memberikan sukacita bagi para pasien ataupun keluarga yang menjaga, juga kesetiaan para pekerja medis dan dukungan dari sponsor atau dana. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur ya Bapa, ada banyak pasien yang telah pulih dari sakit COVID ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan yang menjaga, yang memulihkan kekuatan para pasien, juga para pekerja medis yang ada di garda depan ya Bapa. Kau tahu ya Bapa betapa kesulitannya kami pada saat ini. Biarlah kami juga dapat mendukung keluarga kami yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh. Apapun sakit penyakit mereka, Kau yang memulihkan keluarga kami, teman-teman di dekat kami, ataupun para pasien yang ada ya Bapa. Dan biarlah Tuhan yang menyadarkan para orang-orang yang masih sehat ya Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu menyadarkan mereka agar menjaga jarak satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang selalu menyertai kesetiaan para pekerja dan juga para sponsor ataupun dana yang dibutuhkan untuk menangani para pasien yang sedang lemah tubuh ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua yang ada di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan yang menyertai kesehatan keluarga kami masing-masing di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan Tuhan tidak pernah terselami. Karena itu biarlah hati kita selalu percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
Ya jemaat sekalian, kita percaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena itu mari jemaat sekalian kita menyatakan bahwa Tuhan selalu ada. Mari kita berdoa untuk para pemuda di gereja kita, para remaja di gereja kita. Biarlah mereka memiliki kerinduan kepada Tuhan untuk saling belajar firman, menyediakan waktu untuk pertumbuhan rohani dalam komunitas. Dan mari kita mendoakan untuk para badan pengurus juga majelis saat melayani di gereja kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kerinduan para pemuda dan remaja dalam belajar firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang mengatur, menyediakan waktu, biarlah mereka dapat selalu bertumbuh rohani mereka meski dalam masa pandemi ini ya Bapa. Tuhan yang memiliki waktu, Tuhan yang menyadarkan mereka untuk mereka dapat berkumpul menjadi satu komunitas yang semakin kuat dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para badan pengurus, juga hamba Tuhan dan majelis saat melayani. Tuhan yang memberi kemampuan untuk para hamba Tuhan, badan pengurus dan juga majelis untuk selalu mengembangkan talenta mereka, selalu kuat, selalu dapat menjadi pemimpin yang terdepan saat membimbing para jemaat mereka. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang selalu menjaga komunitas di gereja ini ya Bapa, dan biarlah Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah doa ini kami sampaikan dalam nama-Mu. Amin. Sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan bagi kita. Sola Scriptura. Biarlah kita datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita membuka mata hati kita dan menyerahkan seluruh jiwa kita untuk kita dapat menikmati firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi kita mengucapkan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikan lagi kami kemampuan untuk bisa memahami firman Tuhan ini. Berikan kami konsentrasi agar kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh mengerti dan mau diubahkan akan firman Tuhan ini. Mampukan hamba-Mu yang berbicara, agar kiranya setiap perkataan yang sudah dipersiapkan bisa menjadi berkat bagi hamba-hamba-Mu yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sama-sama kita akan belajar tema Sola Scriptura yang akan diangkat dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan juga bagi saya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, Bapak Ibu. Hari ini menjelang peringatan akan Hari Reformasi pada tanggal 31 Oktober nanti, Bapak Ibu, sama-sama kita mau belajar salah satu sola yang sudah didengung-dengungkan di dalam Reformasi, yaitu Sola Scriptura, yang artinya adalah hanya Alkitab satu-satunya otoritas yang paling tinggi. Hanya Alkitab satu-satunya otoritas yang paling tinggi. Nah, saya rasa Bapak Ibu kita semua setuju bahwa firman Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita manusia. Melalui firman kita jadi kenal siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Melalui firman kita jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tetapi tanpa firman manusia jadi kacau dan tersesat. Tanpa firman manusia nggak punya pegangan objektif. Semua cuma mau taunya yang penting apa yang saya mau. Nah firman Tuhan Bapak Ibu seperti yang tertulis di dalam surat kepada Timotius ini. Bahwa kita diperlengkapi oleh Alkitab yang berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Dan bagian ini, bagian firman Tuhan ini seirama dengan bagian-bagian Alkitab lainnya Bapak Ibu. Di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7, Yosua diperintahkan untuk bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan. Jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Di ayat 8 dikatakan, renungkanlah Taurat ini siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Begitu juga di dalam dalam pembukaan Mazmur langsung dinyatakan bahwa orang benar kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang direnungkan siang dan malam. Jadi baik dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, kita diajarkan bahwa firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Firman Tuhan ini menjadi landasan bagi hidup kita. Dan yang menentukan hidup kita ini ngaco atau benar, itu patokannya adalah firman Tuhan, gitu Bapak Ibu. Maka saya percaya tidak ada di antara kita yang bermasalah dengan Scriptura. Tidak ada di antara kita yang bermasalah dengan Alkitab. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya suka dengan Alkitab. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya sama-sama tahu bahwa Alkitab adalah pedoman bagi hidup kita. Tetapi akan jadi masalah Bapak, Ibu, ketika di depan kata Scriptura ini ditambahin kata sola. Menjadi Sola Scriptura, yang artinya satu-satunya. Akan jadi masalah ketika otoritas Alkitab itu menjadi bagian tertinggi di dalam hidup kita. Kalau Alkitab cuma dipakai untuk kutip-kutip ayat-ayat yang bagus, kita jadiin status di sosial media kita, lalu kita katakan haleluya, puji Tuhan, itu masih oke tuh bagi kita. Tapi kalau kita disuruh tunduk, kita disuruh takluk di bawah Alkitab, itu yang akan jadi masalah bagi kita.
Karena kita nggak suka kalau kita cuma boleh tunduk kepada Alkitab. Padahal Bapak Ibu, di zaman reformasi, di masa itu, orang-orang itu memperjuangkan sola ini, itu membayarnya dengan darah mereka sendiri. Dan mereka harus mati dibakar hidup-hidup. Ada seorang martir yang bernama Jan Rabek, yang akhirnya dieksekusi mati Bapak Ibu. Ada harga yang harus ia bayar ketika ia mempertahankan kebenaran Alkitab. Pertama, ia harus dikucilkan dari lingkungannya. Lalu akhirnya dia dijatuhi hukuman dengan cara dibakar di tiang pancang. Dan pada hari kematiannya, pertama-tama sebelum memulai segala sesuatu, seorang algojo itu memotong lidahnya. Dan menggantungkan pergelangan tangannya itu selama setengah jam sebelum api kemudian dinyalakan. Nah Bapak Ibu, dengan darah yang masih mengalir dari mulutnya ini, Rabek ini mengucapkan kata-kata di Mazmur 79 sampai akhirnya api menghanguskannya dan membuatnya menjadi abu. Ini salah satu kebenaran sejarah di dalam mempertahankan sola scriptura ini Bapak Ibu. Mereka tidak hanya mempertahankan otoritas itu ketika kondisi enak. Mereka tidak mempertahankan otoritas Alkitab pakai AC sambil minum kopi Bapak Ibu. Tetapi mereka membaca, mereka menghafal, mereka menyanyikannya. Mereka membicarakannya, bahkan mereka rela mati karenanya. Jadi kalau kita bicara reformasi, mungkin memang kita tahunya cuma tentang Martin Luther begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya sebelum dan sesudah Martin Luther itu masih banyak orang-orang juga yang memperjuangkan hal yang sama. Hanya saja mereka dianggap bidat oleh gereja dan kemudian mereka mati dibakar. Tetapi mereka begitu rela mati demi kebenaran. Nah di zaman itu Martin Luther dan para reformator lainnya ini Bapak Ibu, mereka berjuang melawan gereja yang hidupnya begitu bobrok. Mereka berjuang melawan gereja yang mempermainkan Alkitab dan membodoh-bodohi jemaat. Contoh yang mungkin terkenal, gereja mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Hanya ketika kita dibaptis di dalam gereja, kita baru selamat. Tidak dibaptis, tidak selamat. Nah pertanyaannya di mana? Di dalam Alkitab yang mengajarkan hal demikian Bapak Ibu. Tidak ada. Kemudian mereka mengajarkan bahwa ketika para santo atau orang-orang kudus lainnya itu mati kemudian naik ke surga, mereka masih menyisakan kebaikan-kebaikan mereka tuh di bumi. Seolah-olah kalau mau naik surga kita harus punya cukup skor nih. Skor kita harus misalkan 100. Tapi karena ini orang santo, begitu baik hidupnya, begitu kudus hidupnya, maka ketika mereka hidup di dunia, mereka punya skor 120, begitu. Jadi yang diambil hanya 100 itu mereka mati, kemudian diambil 100, sisanya 20 itu dikumpulkan oleh gereja. Maka kalau kita berdosa terlalu banyak, kita boleh tuh beli surat pengakuan dosa. Nanti kita akan mendapatkan sisa-sisa kebaikan dari si santo-santo itu. Akhirnya kita akan mendapatkan pengampunan. Ini yang diajarkan oleh mereka saat itu Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, di mana? Di dalam Alkitab mengajarkan demikian. Tidak ada. Maka pengajaran gereja saat itu begitu kacau, begitu menyesatkan. Nah pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa gereja zaman itu bisa mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan Alkitab? Karena hamba Tuhan di masa itu tidak tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan pada saat itu menentukan keputusan-keputusan mereka sesuka hati. Mereka memutuskan segala sesuatu tanpa melihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, Alkitab di zaman itu belum diterjemahkan dengan bahasa yang awam. Belum diterjemahkan dengan bahasa yang mudah jemaat pahami. Maka jemaat pun tidak mengerti, tidak membaca Alkitab. Mereka nggak tahu yang mana kebenaran. Inilah mengapa para reformator saat itu berjuang untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang bisa dipakai sehari-hari. Sehingga supaya semua jemaat, orang-orang awam dapat membaca, dapat belajar langsung tentang kebenaran. Tapi pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, bagaimana dengan kita di tahun ini, tahun 2020? Jika di zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, mereka mengutamakan firman Tuhan sebagai fondasi hidup mereka, jika di zaman reformasi mereka memperjuangkan otoritas Alkitab sebagai otoritas tertinggi, maka bagaimana dengan zaman kita? Apakah kita masih menghidupi sola scriptura itu Bapak Ibu? Masihkah kita menjunjung tinggi otoritas Alkitab
dalam hidup kita. Atau jangan-jangan hasil usaha reformasi 503 tahun yang lalu sebenarnya sudah terkubur di zaman kita. Saya khawatir Bapak Ibu, di zaman sekarang kita hanya menjadikan sola scriptura sebagai slogan belaka. Saya khawatir Alkitab hanya kita pakai untuk nambah-nambahin jumlah quotes kita di sosial media. Tapi kenyataannya kita jarang baca Alkitab. Kenyataannya kita malas merenungkan firman Tuhan, bahkan lebih buruk lagi, dengan sengaja kita hidup menentang ajaran Alkitab. Untuk itu mari, malam ini juga kita renungkan bersama-sama. Apakah aku selama ini benar-benar menghidupi sola scriptura? Untuk itu kita perlu tahu nih, gimana nih ciri-ciri orang yang menghidupi sola scriptura di zaman sekarang. Saya mencoba membagikannya dengan cara yang sederhana Bapak Ibu. Pertama, yang sudah jelas, ciri-ciri orang yang menghidupi sola scriptura, itu pertama adalah dia membaca Alkitab Bapak Ibu. Alkitab itu harus dibaca. Ayat 15 di dalam perikop yang kita baca, kitab suci itu dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Tapi gimana? Bagaimana kita bisa dapat hikmat? Bagaimana kita mau dituntun kalau manual booknya itu nggak pernah kita baca? Bagaimana bisa kita tahu apa yang dikatakan di dalam Alkitab untuk menuntun kita kalau bahkan kita nggak pernah baca Alkitabnya? Ini jadi problem Bapak Ibu. Timotius, surat ini diberikan kepada Timotius, dan Timotius itu dari kecil sudah dididik oleh ibu dan neneknya, itu berdasarkan kitab Taurat Bapak Ibu. Sehingga ketika sudah dewasa, dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan sejati. Jadi dia terbiasa tuh baca Alkitab, terbiasa tuh hidup tunduk di bawah otoritas Alkitab. Terbiasa untuk hidup dituntun oleh kebenaran. Hari ini kita punya Alkitab. Bahkan mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu punya berapa, tapi mungkin saya menduga bisa ada punya 2-3 Alkitab Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, Alkitabnya dibaca apa enggak? Saya menduga kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, kalau Bapak Ibu Alkitabnya udah bertahun-tahun tapi masih mulus Bapak Ibu, saya menduga karena kita merasa kita tuh udah ngerti isi Alkitab. 20 tahun dengerin khotbah saya ngerti, Tuhan Yesus itu baik. 20 tahun dengerin khotbah saya ngerti, Tuhan Yesus menyelamatkan hidup saya. Dan kita merasa udah gak perlu lagi baca Alkitab. Atau Alkitab nggak menarik bagi kita. Nah, gimana kita mau hidup sola scriptura kalau nggak pernah baca kitab Bapak Ibu? Nggak nyambung nih sola scriptura, tapi nggak pernah baca, nggak nyambung. Kepada teman-teman pemuda remaja, saya sempat kasih tahu, ada tools-tools yang bisa menolong kita untuk bisa menikmati pembacaan firman Tuhan. Sekarang tools sudah tersedia Bapak Ibu. Bahkan banyak yang gratis. Tinggal pertanyaannya, mau dimanfaatkan nggak nih toolsnya? Untuk bisa membantu kita, menolong kita untuk menikmati pembacaan Alkitab kita. Jadi mari, kita biasakan diri kita untuk membaca. Biasakan diri kita untuk belajar tentang Alkitab. Biasakan diri kita untuk berdialog dengan firman Tuhan. Kedua Bapak Ibu, orang yang menghidupi sola scriptura adalah orang yang mengambil keputusan tidak berdasarkan logika atau insting mereka. Tetapi mereka mengambil keputusan melihat sesuai enggak nih dengan kebenaran firman Tuhan. Sola scriptura bukan cuma tentang bicara aku tahu Alkitab ngomong apa Bapak Ibu. Tetapi seluruh aspek kehidupan kita itu dikembalikan pada otoritas Alkitab secara total. Itulah sola scriptura. Ayat 16 bilang Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini udah jelas nih, Alkitab itu adalah manual book kita. Manual book bagi kita untuk menuntun kita memutuskan segala sesuatu. Kita seharusnya mengikuti aturan yang ada di dalam Alkitab. Tetapi seringkali kalau kita boleh merenungkan, kalau kita boleh jujur pada diri kita sendiri, seringkali kita lebih suka pakai logika ketimbang dengar apa yang Alkitab katakan. Kita lebih suka memutuskan sesuatu pakai pengalaman, pakai pengetahuan yang kita punya. Beberapa bulan lalu, kita diminta untuk memilih calon penatua periode mendatang, Bapak Ibu. Saya tanya, Bapak Ibu, mohon maaf, saya tanya, ketika menentukan orang yang ingin kita calonkan, apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh doakan mereka terlebih dahulu? Atau lebih kepada, gue kenal nih orang nih, ini cocok nih jadi majelis, tanpa mendoakannya.
Saya khawatir Bapak Ibu, hidup kita seringkali ngakuin Alkitab sebagai manual book kita, tapi kita sebenarnya menjalani hidup pakai logika, bukan pakai apa kata Alkitab. Seorang hamba Tuhan pernah bercerita di dalam khotbahnya, kemudian saya ceritakan ulang Bapak Ibu. Jadi suatu hari dia sedang menyusun jadwal perjalanan keliling untuk pendeta Stephen Tong. Jadi memang kalau sudah menjelang Natal, pendeta Stephen Tong kan punya kebiasaan dia keliling di berbagai kota begitu ya. Nah, hamba Tuhan ini diminta untuk susun jadwal perjalanannya. Diminta untuk menyusun jadwal sedemikian rupa supaya waktunya cukup, supaya semua daerah itu bisa dilewati gitu. Dan tentu ia memakai referensi hasil perjalanan tahun sebelumnya. Jadi kalau dulunya dari kota A ke kota B sekian hari ini nggak efektif nih. Jadi mending 2 hari aja. Atau mending dari A ke C dulu nih, baru nanti ke B gitu. Jadi pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya ini menjadi referensi dan memudahkan pekerjaan hamba Tuhan ini untuk melakukan perjalanan yang baru. Tetapi kemudian setelah dia menyelesaikan semuanya, begitu dia kasih lihat ke pendeta Stephen Tong, beliau tanya, "Kamu berdoa berapa jam sebelum membuat jadwal saya?" Kaget. Lalu beliau melanjutkan, "Bukankah di dalam surat Yakobus dikatakan kalau kamu punya rancangan mau ke sana, ke sini, biarlah kita mengatakan jikalau Tuhan menghendaki." Artinya setiap perencanaan kita harusnya kita doakan dulu, tanyakan dulu sama Tuhan. Tuhan maunya kita di mana? Tuhan maunya kita lakukan apa? Biarlah yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Kita mungkin berpikir itu kan hal sepele. Toh tahun lalu sudah ada rekapan perjalanan, tahun lalu sudah tahu sejarah seperti apa, kita bisa sesuaikan. Ini hal yang gampang. Tapi bagi pendeta Stephen Tong, gak ada tuh yang peduli kerjaanmu gampang apa susah. Yang penting itu adalah apa kehendak Tuhan bagimu. Kamu nanya gak sama Tuhan. Jangan utamakan logikamu, tapi utamakan kehendak Tuhan. Jangan kita udah susun segala sesuatu, kita rancang semua planning dengan logika dan pengetahuan kita, baru habis itu kita minta Tuhan, tolong dong Tuhan berkatin nih semua usahaku. Kebalik, Tuhan akan tanya, waktu kamu bikin rencana, kamu ngajak aku nggak? Kamu nanya dulu nggak ke aku? Kok sekarang udah kamu susun semua seenaknya, lalu minta berkatnya doang gitu. Jangan kita menaruh logika di atas otoritas Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita bikin rencana, ngobrol dulu sama Tuhan. Sebelum memutuskan sesuatu, gumulkan dulu sama Tuhan. Minta arahan, minta kepekaan Tuhan maunya kita lakukan apa. Ini hanya salah satu contoh dari bagaimana kita menerapkan sola scriptura di dalam hidup kita Bapak Ibu. Tentu aplikasinya akan ada begitu banyak di dalam kehidupan kita. Nggak cuma soal pengambilan keputusan atau pembuatan rencana gitu ya. Tapi di setiap area hidup, itu memang seharusnya kita itu menghidupi sesuai dengan ajaran Alkitab. Bukan berdasarkan logika kita. Nah, saya nggak bilang bahwa yang penting ya udah, yang penting kita berdoa dan berserah aja, nggak usah mikirin, nggak usah usaha. Enggak, Bapak Ibu. Logika itu Tuhan berikan buat kita. Hikmat Tuhan berikan buat kita. Tentu untuk kita pergunakan. Tapi cara kerjanya jangan dibalik. Jadi penekanan saya di sini itu jangan sampai kita menjalani hidup berdasarkan menurut gue ini nggak masalah nih, menurut gue ini oke nih gitu. Tetapi jangan lakukan itu, tapi renungkan dulu, ajak dulu Tuhan berdiskusi, ngobrol dulu sama Tuhan. Masukkan Tuhan di dalam rencana kita. Sesuai nggak nih sama dengan ajaran firman Tuhan? Kenapa itu penting Bapak Ibu? Karena kadang ya, ada aja nih suatu keputusan itu secara logika sih oke gitu ya. Tapi kalau dilihat dari ajaran Kristen itu nggak tepat gitu. Tapi akhirnya kita memilih yang sesuai dengan logika kita aja gitu. Daripada ribet, udahlah gue pilih ini aja gitu. Contoh nih Bapak Ibu, saya suka dengar ini kelakuan suami istri nih Bapak Ibu ya. Contoh, suami beli aksesoris mobil misalkan, sesuatu yang mahal. Taruhlah harganya 3 juta. Ketahuan nih sama istrinya. Terus istri tanya, wah barang baru tuh, ditanya sama istrinya kan. Berapa harganya? Nah harusnya suami ini tahu dong, harusnya jujur. Tapi dia mikir, nanti kalau saya jujur, istri saya pasti marah-marah nih. Lagi pandemi, belanja mahal banget. Daripada ribet, udah bilang aja lah, belinya 1 juta doang. Korting. Pada akhirnya, tidak menjalani apa kata firman Tuhan. Tetapi lebih dikuasai oleh logika, Bapak Ibu. Nah mari kita renungkan apakah ketika kita melakukan segala sesuatu itu kita berdasarkan perintah di dalam Alkitab
atau sebenarnya berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan logika kita? Apakah selama ini kita mau diajar oleh firman Tuhan, atau selama ini kita justru merasa pakai logika aja cukup kok? Apakah selama ini kita memperbaiki kelakuan dan mau dididik oleh kebenaran, atau kita jalani hidup kita berdasarkan pengalaman dan insting aja? Kalau selama ini kita cuma utamain pengetahuan, utamakan insting, pengalaman, dan logika, berarti sebenarnya kita sedang menempatkan otoritas tertinggi dalam hidup kita, itu adalah pengetahuan kita. Bukan Alkitab. Tapi orang yang menghidupi sola scriptura, menempatkan kebenaran Alkitab itu di atas logikanya, Bapak Ibu. Jadi logika tidak dihilangkan, tetapi dia menempatkan Alkitab itu di atas logika. Ia menempatkan kebenaran Alkitab itu di atas untung rugi, yang menempatkan kebenaran Alkitab di atas pengalamannya. Nah, ini poin kedua Bapak Ibu. Setiap keputusan kita harusnya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tapi kan sulit ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang nih ada hal-hal yang kita lakukan ternyata nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kita nggak sadar tuh, kita nggak ngerti gitu. Contoh nih Bapak Ibu, beberapa waktu lalu setelah doa pagi dengan Zoom, saya jalan pagi dengan dua pemudi pergi ke Green Lake. Biasa Bapak Ibu ya, kalau 2-3 perempuan kumpul, kita bukan ngegosip, tapi ngobrolnya kemana-mana. Dari A sampai Z itu diobrolin. Dan boleh bayangkan, kami tuh mulai jalan dari ruko-ruko awal, pintu masuk Green Lake, sampai ke Asia, pasar Asia. Terus kami balik lagi ke ruko depan. Jadi begitu, memang punya waktu yang begitu banyak untuk ngobrolin hal-hal apa aja begitu ya. Sampai pas saya pulang ke rumah, telapak kaki saya tuh sakit banget Bapak Ibu. Soalnya terlalu diforsir jalan jauh gitu. Tapi saya senang gitu. Saya senang bisa jalan sama mereka. Karena setidaknya saya jadi bisa ngerti hidup mereka. Saya bisa tahu bahwa mereka suka nonton drama Korea seperti apa. Saya bisa tahu kesibukan mereka dalam pekerjaan saat ini seperti apa. Saya tahu cara berpikir mereka seperti apa. Cara mereka mengambil keputusan seperti apa. Itu semua karena dari obrolan-obrolan kami saat itu. Dan ketika ada yang kurang tepat, di saat itu bisa juga kita langsung koreksi gitu. Jadi saya senang untuk bisa jalan-jalan sama mereka. Nah, di tengah-tengah obrolan kami, entah bagaimana, kami jadi ngebahas tentang restoran all you can eat, Bapak Ibu. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi rasanya banyak di antara kita itu punya konsep, kalau mau makan all you can eat, paginya kita nggak makan. Supaya nanti ketika di restoran, kita bisa makan sebanyak-banyaknya, supaya nggak rugi. Dan kalau kita makan all you can eat sama teman kita, ternyata teman kita makan cuma sedikit, kita akan bilang, aduh lain kali aku nggak akan ajak kamu. Rugi makan all you can eat sama kamu. Begitu ya. Kurang lebih itu juga hal yang dialami oleh si pemudi yang ngobrol sama saya ini. Jadi ketika dia makan all you can eat, dia ngerasa udah full banget nih katanya. Ngerasa makanan tuh udah nggak masuk Bapak Ibu, udah di sini katanya. Tapi ketika dia udah ngerasa udah nggak sanggup, dia pikir, waduh sayang nih, belum makan dessert, belum makan makanan penutup. Akhirnya dia paksa lagi untuk makan dessert itu. Tapi ternyata akhirnya mohon maaf malah jadi keluar semua Bapak Ibu. Nah, di dalam kesempatan itu saya ajak bicara sama mereka, saya ajak mereka berpikir. Saya tanya, di Alkitab itu diajarin untuk gak boleh rakus terhadap makanan. Di Perjanjian Lama kita tahu kisah mana, gak boleh diambil berlebih, hanya boleh diambil yang porsi sehari aja. Di PB juga begitu, Paulus ngajarin untuk mencukupkan diri. Terus mereka ngangguk, iya bener. Terus saya tanya lagi, tapi kenapa ya kalau kita makan all you can eat, kita jadi begitu serakah gitu. Kita jadi begitu rakus. Dengan sengaja kita mengosongkan perut kita supaya kita bisa makan sebanyak-banyaknya. Lalu mereka mulai mikir, iya ya, mereka mau sadar. Terus bahkan mereka ngomong, begitu juga dengan nginep di hotel, Ci. Saya biasanya bukan orang yang suka sarapan, katanya. Tapi kalau ada free breakfast nih di hotel, segala makanan aku coba. Itu di piring, ada sushi, nasi goreng, sampai bubur, semua dimakan jadi satu gitu. Nah saya gak tahu bagaimana dengan kebiasaan Bapak Ibu. Tapi mungkin ada di antara kita yang juga memiliki konsep pemikiran yang sama. Dan memiliki argumen yang sama bahwa gak mau rugi gitu. Kelihatannya ini hal yang sederhana Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau renungkan, saya khawatir. Jangan-jangan kita sedang tidak menghidupi apa kata Alkitab. Apakah cara makan yang kalap seperti itu hanya karena kita nggak mau rugi sesuai dengan ajaran Alkitab? Saya rasa enggak. Saya nggak bilang bahwa orang Kristen nggak boleh makan all you can eat. Bukan begitu Bapak Ibu. Silakan makan all you can eat. Tapi makanlah secukupnya.
Jangan memaksakan diri sampai harus puasa biar perut kosong. Nikmati makanan itu di dalam kapasitas kita sehari-hari. Boleh nggak menikmati breakfast di hotel? Silakan. Tapi makan secukupnya. Nggak perlu semua-semuanya diambil. Tapi kita nggak sadar tuh. Kalau ternyata kita menghidupi cara hidup yang duniawi banget. Kadang kita nggak sadar, kalau dibahas sama orang baru ngerti. Oh iya ya, harusnya nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau nggak ada yang bahas, nggak nyadar tuh kita. Maka kita perlu poin ketiga Bapak Ibu. Yaitu kita perlu punya kepekaan. Dan kita harus sering berefleksi akan firman Tuhan. Ayat 17 berkata, Allah sudah memperlengkapi kita dengan firman-Nya. Jadi sebenarnya kita udah punya modal nih. Tinggal gimana gunakannya. Nah kalau orang mau berperang Bapak Ibu, kaptennya itu sudah mempersiapkan alat-alat perang gitu ya. Tapi kalau kita prajurit-prajuritnya itu nggak pernah berlatih menggunakan alat itu, kita juga bingung gimana cara pakainya. Maka kita juga sama dengan Alkitab. Kita harus rajin berefleksi, harus rajin mengkaitkan, mendialogkan segala sesuatu agar firman itu bisa relate sama hidup kita. Agar nyambung tuh firman yang kita pelajarin. Saya bersyukur saya punya spiritual buddy atau teman-teman rohani, di mana relasi kami tuh nggak cuma sekedar bercanda atau curhat-curhatan, tapi kami juga seringkali berdiskusi dengan merefleksikan hal-hal yang terjadi pada hidup kita masing-masing. Nah di dalam kesempatan seperti itulah justru membuat kami tersadar, oh selama ini aku salah nih kalau aku berpikir seperti itu. Harusnya aku lakukan ini nih, bukan lakukan itu. Nah kalau kita nggak sediakan waktu untuk berefleksi, kita akan sulit untuk mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan gak heran kalau akhirnya kita salah jalan. Allah sudah memperlengkapi kita dengan firman Bapak Ibu, tetapi kan gak otomatis gitu hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu sediakan waktu untuk merenungkan hidup kita. Kita perlu sediakan waktu untuk mengkaitkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan itu. Dan semua ini memang gak ada yang instan. Tetapi kalau kita konstan melakukannya, semakin hari kita akan semakin peka terhadap firman Tuhan. Maka saya ajak kita semua, mari kita kembali untuk membiasakan diri kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari biasakan diri kita untuk mengambil keputusan di dalam ketaatan pada firman. Bukan sekedar apa yang logis, bukan sekedar pengalaman kita. Dan mari biasakan diri untuk berefleksi agar kita semakin peka dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bertobat dan kembali tunduk di bawah otoritas Alkitab. Mari kita menghidupi kembali reformasi yang sudah diperjuangkan 503 tahun yang lalu. Sola Scriptura. Mari kita berdoa. Bapa makasih yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena Allah sudah mempersiapkan kami firman Tuhan. Allah menyediakan Alkitab bagi kami untuk kami baca, kami pahami, kami mengerti, dan menjadi pedoman bagi hidup kami. Tapi seringkali kami melalaikan itu, seringkali kami tidak menghargai kebenaran firman yang sudah Allah berikan. Untuk itu ampuni kami ya Tuhan. Dan melalui perenungan firman hari ini, kami kembali diingatkan untuk memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Untuk menghormati, menghargai apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa mencintai Alkitab. Mampukan kami untuk bisa menempatkan Alkitab menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup kami. Sehingga kami pun bisa menjalani hidup ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar menunjukkan kebenaran Kristus. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi saksi bagi orang lain. Agar kami bisa menjadi Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan telah selesai diberitakan bagi kita semua. Biarlah Alkitab selalu menjadi hal yang paling utama saat kita memutuskan setiap hal yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Sudah saatnya sekarang kita tidak ragu lagi untuk mengikut Tuhan kita. Tidak ragu lagi
untuk melayani Dia selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini. Tiada ku ragu lagi. Kita nyanyikan lagu ini. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu, Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu, Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami akan pentingnya otoritas Alkitab dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjalani kebenaran firman itu di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang mendengar dan Allah yang menjawab setiap doa kami. Sehingga kami tidak ragu untuk menyatakan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak ragu kalau Tuhan tidak mendengar, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang terus mendengar kami. Bahkan ketika kami tidak bisa berdoa, Engkau tahu pergumulan kami. Untuk itu kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengizinkan kami untuk langsung berdoa kepada Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang langsung menjawab doa-doa kami. Mampukan kami untuk bisa terus bersandar kepada Tuhan, untuk terus berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jaga, pelihara iman kami. Tuhan yang mampukan kami untuk bisa menjalani kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sehingga kami tidak mempermalukan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Jemaat sekalian, persekutuan doa kita telah selesai hari ini. Kami kembali mengundang jemaat untuk mengikuti persekutuan doa pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan tema Sola Fide
yang dibawakan oleh Evangelis Eben Pola. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.